Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan ke kita semua yang hadir pada hari ini. Demikian juga yang menyaksikan. Biarlah kita memulai ibadah kita dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyatakan penyembahan kita hanya dekat kasih-Mu Bapa. Walau terkadang dunia melihat rupa, namun kita tahu bahwa Tuhan memandang kita sampai kedalaman hati kita. Kami tahu Tuhan, hanya dekat Engkau saja ya Bapa, hati kami tenang. Biarlah kami Tuhan datang menyembah Engkau pada hari-hari dengan kesungguhan hati kami. Hanya dekat si Bapa.
Benar ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Hanya Engkau yang tahu Tuhan tentang kehidupan kami, tentang pikiran kami, maupun perbuatan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pada hari ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah dalam hidup kami senantiasa turut akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, maupun yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau menolong kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Biarlah dalam perjalanan hidup kami senantiasa Tuhan memuliakan nama-Mu, menjalankan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Setiap pelayan-Mu Tuhan pada hari ini Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan ibadah kami dari awal hingga pertengahan mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur hari ini, kita tahu bahwa hanya Tuhan ada kedamaian, dan kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan hidup kita. Biarlah kita menyatakan penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan kemenangan iman nomor 178, Damai yang padaku. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah karena damai Tuhan turun dalam kehidupan kita.
Yesus saja yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, demikian selanjutnya hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Mari kita bersama-sama ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian kita yang menyatakan bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan hidup kita mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Kami ada hari ini di tempat ini, bernafas, menikmati anugerah keselamatan, berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Semua bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sadar banyak hal yang tidak sesuai dengan firman. Kami terlalu sering menyangkali Tuhan
dengan sikap hidup kami, baik tutur kata, perbuatan kami, bahkan hal-hal yang tersimpan rapi di dalam hati pikiran kami. Kami terlalu sering menyeleweng dari Tuhan. Untuk itu ampuni kami. Kalau kami masih ada, diberi kesempatan untuk mendengar firman, itu bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Untuk itulah Bapa, kami ada saat ini siap untuk mendengarkan sabda firman yang kami percaya sanggup mengubahkan hidup kami, karena Kristus terlebih dahulu telah menerima kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Di minggu kedua di bulan Oktober. Ya, kita bersyukur Oktober, November, Desember ya. 2021 akan berakhir dalam kurang lebih berapa bulan? Oktober. Ya, 2 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan ya akan selesai ya. Ya, kita tunggu-tunggu ya. Kayak tahun 2021 kemarin kita tunggu-tunggu dengan cemas apa yang terjadi tahun 2021. Enggak berapa lama akan segera berakhir. Ya, kita bersyukur untuk semuanya. Baik, Bapak Saudara, tema kita hari ini adalah menanam, menyiram, bertumbuh ya. Menanam, menyiram, bertumbuh. Firman Tuhan bilang apa di ayat 5 dan 6? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan ya. Makanya Paulus bilang gini, jadi apakah Paulus, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Saudara, konteks firman Tuhan kita, perikop kita, itu terjadi perselisihan di antara orang-orang yang baru percaya. Ketika mereka percaya kepada Kristus Yesus, mereka mulai bilang, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Paulus. Nah, kalau sekarang mungkin beda, nggak bilang lagi golongan, tapi bilangnya apa? Aku dari gereja ya kan? Aku dari gereja A, aku dari gereja B, betul ya? Pendetaku si A, pendetaku si B, betul ya? Pendetaku besar, pendetaku ya biasa-biasa saja, pendetaku ya lucu, pendetaku asik ya. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu ternyata terjadi juga di masa lalu, ketika kekristenan orang-orang yang percaya Yesus baru bertumbuh. Bapak Saudara, kita tidak bisa memungkiri setiap pribadi itu pasti ada perbedaan. Setiap gereja pun sama dengan ciri khasnya masing-masing. Betul? Tetapi jangan sampai lupa, yang terpenting di atas semuanya adalah siapa? Kristus Yesus Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Kami siapa? Pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya kita semua pernah pergi ke rumah makan, betul ya? Saya juga pernah menjadi waiters, menjadi pelayan di rumah makan sebelum saya bertobat. Pelayan apa tugasnya? Melayani. Apakah ada pelanggan datang langsung pelayan bilang, Pak, tolong kau duduk situ ya, pesan ini ya, ini semua dipesan ya. Adakah pelayan seperti itu? Enggak ada. Pelayan apa? Ketika datang, tanya Pak, perlu apa? Silakan duduk, dicatat. Saudara, bos bilang apa? Felix, jangan gitu, lebih baik lagi, lebih yang sopan lagi, layani dengan baik. Pelayan harus tunduk, betul nggak? Artinya apa? Pelayan hanya bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Kalau dia tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, apa akan terjadi? Dia akan dimarahi oleh bosnya, oleh tuannya, dan yang lebih parah, dia bisa dipecat. Jadi apa kebanggaan sebagai pelayan Tuhan? Adakah kebanggaan sebagai pelayan Tuhan? Ada nggak?
Ada nggak kebanggaan sebagai pelayan Tuhan? Ada. Gampang dipecat, Bu. Bagus banget. Bapak Saudara, sebagai pelayan Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau bos di dunia, dia nggak sesuai dengan keinginannya, bahkan bukan saja nggak sesuai dengan keinginannya, baik saja terkadang kita nggak dapat pujian. Ada nggak bos seperti itu? Oh banyak, betul ya? Maunya bosnya apa? Marah-marah melulu, betul. Tapi Tuhan kita, bos kita, Tuhan kita itu menerima kita apa adanya. Amin. Lagu yang disampaikan oleh Ibu Aura tadi luar biasa ya. Manusia melihat apa? Rupa. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, orang yang terdekat sekalipun dengan kita terkadang sering salah menilai kita. Tetapi Tuhan kita, Dia sampai ke dalaman hati kita. Orang-orang di dekat kita, teman-teman kita terkadang mau dekat dengan kita kalau kita punya sesuatu. Ketika kita nggak punya sesuatu, dia bisa meninggalkan kita. Ketika kita masih kuat, masih gagah, masih cantik, wah mau betul dia bergaul dengan kita. Tetapi setelah kita nggak punya apa-apa, mulai pergi meninggalkan. Makanya ada peribahasa bilang, habis manis, ya, Kristus tidak demikian. Kita adalah sepah. Bahkan Paulus bilang, dia adalah sampah yang tidak berguna sebenarnya di hadapan manusia, tetapi Tuhan menjadikan sampah itu sebagai pupuk yang bisa menumbuhkan bibit-bibit iman yang luar biasa, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Saudara, itu hal yang luar biasa. Untuk itu Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, untuk itu saya percaya minggu kemarin kita sudah melihat, kita pasti ingin menghasilkan buah yang banyak, betul ya? Tapi kalau mau menghasilkan buah yang banyak, kita harus merelakan biji yang kita sayangi sekalipun. Untuk apa? Mati, jatuh di dalam tanah, kemudian dia baru bisa menghasilkan buah. Kalau tidak akan pernah, ya. Dan benih itu adalah benih Kristus, ya. Oke, untuk itu mari kita lihat. Yang pertama, apa yang ditanam itu yang akan tumbuh dan dituai. Makanya Galatia 6 ayat 7 mengingatkan kita apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau pingin tuai jagung, tanam jagung. Jangan pingin panen jagung tapi yang kita tanam padi, nggak mungkin, betul ya? Nah, apa yang kita tanam itu yang akan tumbuh dan dituai. Walaupun minggu depan kita akan bahas, orang bilang dia tanam gandum, tapi kok yang tumbuh lalang. Nah gitu ya. Nanti kita bahas di minggu depan, ya. Lalang di antara gandum di antara lalang, ya. Jadi Bapak Saudara, ingatlah, apa yang kita tanam itu juga yang akan tumbuh dan dituai. Kalau kita menanam kebaikan, percayalah, suatu hari kelak kebaikan itu akan tumbuh dan kita akan menuai. Dan kalaupun kita tidak sempat menuai, siapa akan tuai? Generasi kita selanjutnya, ya. Bapak Saudara, Paulus mati disalibkan, darahnya dicurahkan. Tapi apa yang terjadi? Orang yang percaya kepada Kristus kemudian bertambah banyak. Ya. Terkadang apa yang kita tuai dengan susah payah kita enggak terima, tetapi anak cucu kita menikmatinya, betul nggak?
Sama dengan kita, banyak di antara kita yang saya percaya kalau ada sampai saat ini dalam keadaan yang baik, itu karena apa? Usaha dari orang tua kita, ya, bukan karena kita. Saya ingat betul, ya, saya nggak bangga-banggakan kenakalan saya lah, enggak ya. Tapi papa saya, setiap kali dia ke pastori, dia pergi minta sama pendeta untuk doakan saya. Saya dulu mau jadi tentara, ya, saya nggak mau jadi polisi, mau jadi tentara. Jadi papa saya pergi ke pastori, doakan. Baru pendetanya bilang gini, Pak, Bapak nak maukah kalau Felix kita doakan jadi tentara Kristus? Wah, mulai dari saat itu mereka mendoakan saya menjadi tentara Kristus. Ya, saya nggak tahu sama sekali waktu itu. Nggak tahu kalau papa saya sering mendoakan saya. Saya pikir papa saya itu nggak sayang sama saya, karena dulu waktu masih kecil, aduh, itu rotan itu, kayu api itu, pokoknya apa yang di tangan itu yang melekat di, kalau nggak bikin tugas apa, kepala masuk di meja itu, ada meja masuk ini. Kalau keluar kepala dihajar lagi, sampai-sampai saya syukur nggak muncul akar kepahitan dengan papa saya. Saya merasa papa kok nggak sayang sama saya, maka saya di rumah itu jarang ngobrol dengan papa. Ya. Kalau mama bilang A, saya bisa lawan mama. Kalau papa, langsung jawab. Kami tidur, mama kasih bangun sudah cubit, saya bisa balas cubit mama. Tapi kalau papa, langsung lompat dari tempat tidur, takut banget itu. Tapi saya bersyukur hari ini saya sadar saya ada di tempat ini karena doa dari papa mama saya. Jadi lagunya bukan di doa ibuku saja namaku disebut, tetapi di doa papaku namaku juga disebut. Bapak saudara percayalah, kita ada saat ini bukan hanya karena kita, tetapi ada orang-orang di atas kita yang telah menanam terlebih dahulu benih-benih kebenaran, sehingga itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak saudara, kalau kita ingin menuai hal yang baik, apa yang harus kita lakukan? Tanamlah apa yang ingin engkau tuai. Dan untuk menanam, mendapat tuaian yang baik, menanamlah di waktu dan tempat yang tepat. Kita terkadang pingin tuaian yang banyak, tapi jarang untuk mau kemudian berjerih lelah mau menanam. Apa yang akan kita dapatkan? Mungkin kita akan dapatkan, tetapi yang kita dapatkan adalah remah-remah. Ya, kalau kita mendapat tuaian yang banyak, tuaian yang baik, menanamlah di waktu dan tempat yang tepat. Bapak saudara, kita semua ini berbeda-beda. Ya, karakter kita berbeda-beda, daya tangkap kita berbeda-beda, cara kita berbeda-beda, bahasa kasih kita berbeda-beda. Ya, makanya kita harus punya cara pendekatan yang berbeda, menanam di waktu dan tempat yang tepat. Ya, kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke ya. Prinsipnya, tanam apa yang ingin engkau tuai. Yang berikutnya, kerjasama yang baik dan benar akan memaksimalkan hasil pekerjaan. Ya, untuk itu kenalilah dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Carilah bantuan dari orang yang memiliki kelebihan untuk kekurangan kita, dan berilah kelebihanmu untuk melengkapi orang lain. Bapak saudara, kita nggak bisa seorang diri, betul nggak? Kita butuh orang lain. Ya, sehebat-hebatnya saya pasti punya kekurangan, betul. Selemah-lemahnya saya, setidak berdayanya saya masih punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sadari itu Bapak saudara. Jangan pikir kita ini kurang terus. Aduh, saya ini kok begini ya. Aduh, nggak punya ini. Aduh, percaya Bapak saudara, engkau punya satu kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Jangan pikir kita ini kurang terus, nggak punya apa-apa. Ada sesuatu yang orang lain tidak ada pada mereka yang ada padamu. Dan kalaupun ada suatu kekurangan daripada kita, terbukalah. Kenapa? Karena ada orang lain yang Tuhan berikan kelebihan yang dimana itu bisa memperlengkapi dirimu. Itu prinsip firman Tuhan. Makanya Bapak saudara,
di dalam Kejadian 2:18 firman Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ingat, Allah merancang kita untuk hidup bersama, bukan hidup sendirian. Walaupun konteks ini sering orang pakai untuk apa? Acara pernikahan. Tidak baik manusia seorang diri saja. Makanya cepat-cepat menikah gitu ya. Paling gak enak gitu ya. Kalau yang bujang-bujang pergi katanya ke rumah pernikahan, ke tempat nikah. Apa yang ditanya? Orang tua sering nanya apa? Kapan nyusul? Gitu ya. Oh, paling gak enak. Makanya anak-anak muda bilang, sama. Kalau dibalik dengan orang tua, pergi ke tempat pemakaman, ditanya hal yang sama, mereka juga marah. Kalau anak muda tadi, pergi tempat pernikahan, orang tua nanya, kapan nyusul? Betul ya? Rasanya gimana? Gantian sekarang, orang tua pergi ke tempat pemakaman, anak-anak tanya, Bu, kapan nyusul? Enak enggak? Oh, enggak enak gitu ya. Bapak Saudara, ini bukan tentang pernikahan saja, tetapi di mana kita membutuhkan teman, sahabat, seseorang untuk berjalan bersama dengan kita. Inilah maksud firman Tuhan. Karena terkadang Bapak Saudara, maaf kata, suami istri belum tentu menjadi yang sepadan seperti ini. Betul enggak? Makanya konsep firman Tuhan, ketika kita mencari pasangan hidup harus yang sepadan. Nah, bersyukur sini masih banyak yang bujang-bujang ini ya. Cari yang sepadan. Sepadan itu bukan berarti cocok sama sekali, sama sekali tidak. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Tetapi yang sepadan yang dimaksudkan Tuhan adalah pribadi yang bisa memperlengkapi kita, mendampingi kita, berjalan bersama dalam suka dan duka. Kalau tidak, maka kita akan hidup, orang bilang seperti dalam neraka. Oh, itu berbahaya banget ya. Ya, jadi bersyukur yang masih muda, yang masih bujangan, ada kesempatan ya. Yang sudah berkeluarga gimana? Nikmati apa yang sudah ada. Jalani dan terus cari kelebihan kita yang kemudian bisa memperlengkapi pasangan kita, dan cari tahu kelemahan kita dan relakan supaya bisa dilengkapi oleh pasangan kita. Amin. Ya, saya bersyukur ya. Ibu saya senyum-senyum ya. Amin. Enggak kelihatan senyumnya. Pasti ada perbedaan, pasti ada persoalan. Tapi kalau kita mau mengingat firman Tuhan bahwa kita dirancang untuk hidup bersama, maka kita akan menghargai komunitas kita berada. Komunitas keluarga, komunitas gereja, komunitas lingkungan keseharian kita. Di sanalah Tuhan tempatkan kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita nggak boleh jalan sendiri, nggak bisa. Kita butuh orang lain. Kita butuh teman yang boleh berbagi menolong kita di saat susah maupun senang. Ya. Dan firman Tuhan berkata apa? Untuk itu janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Jangan engkau masuk dalam pergaulan yang buruk, karena itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kita perlu orang-orang yang tepat untuk menolong kita supaya boleh bertumbuh dengan baik. Ya. Bapak Saudara, ingatlah, tanaman memerlukan apa? Perawatan dan perhatian yang tepat agar mendapatkan kebutuhannya dan terhindar dari hama pengganggu dan perusak. Ya, kita harus akui di mana kita berada itu pasti ada tantangan. Ya, ada hama yang mau merusak kehidupan kita. Ada saja tantangan. Untuk itulah kita perlu kerjasama, perlu orang lain untuk mengingatkan. Mungkin dia sudah pernah melewati masalah itu. Oh, kita diingatkan, oh kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Dia punya cara. Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan bukakan cara untuk saya? Yang penting satu, kita jangan menjauhkan diri dari saudara-saudara seiman kita yang bisa menolong, memampukan kita untuk berjalan. Ya, kita butuh. Ini tema kita minggu depan. Kita akan bahas
bagaimana kita bisa mengalahkan hama itu, ya. Ya, ini tema kita, gandum dan lalang tumbuh bersama. Wah, asik ya. Untuk itu jangan lupa hadirilah. Minggu depan ini tema kita ya. Oke, yang terakhir, percayalah dan berharaplah hanya kepada Allah yang setia, yang setia menggenapi segala janji firman-Nya. Makanya 78 itu bagus sekali. Kita baca, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak Saudara, kata apa yang menarik di sini? Kata apa? Wah, biasanya kata apa? Upah. Oh, gitu ya. Kata upah. Wah, itu paling menarik. Kita pasti pingin kalau kerja dapat upah yang baik, betul ya? Kalau kita mau mendapatkan upah yang baik, maka genapilah firman Tuhan. Apakah kita menanam? Apakah kita menyiram? Lakukanlah bagian kita dengan setia. Nanti setelah itu, Allah kita yang setia, yang selalu menggenapi janjinya, pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Lakukan saja bagian kita. Apolos menanam. Apolos apa? Menyiram tadi? Apolos menyiram atau menanam? Ya, pokoknya ada yang nanam, ada yang menyiram. Lakukan saja, lakukan. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Tuhan, bukan kita. Bukan kita. Ya, lakukan saja bagian kita. Tabur saja firman Tuhan. Ada kadang-kala kita nasihati seseorang langsung berubah, betul ya? Siapa yang membuat dia berubah? Nasihat kita? Roh Kudus yang memberikan dia perubahan. Tapi tanpa kita, bagaimana dia bisa kemudian mengetahui bahwa dia salah? Harus dari kita. Bapak Saudara, perhatikan bagian ini. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Betul? Amin. Yakin? Tapi pertanyaannya, apakah setiap hari, setiap saat, dan semua orang menikmati aliran berkat dari Tuhan itu? Menikmati atau tidak? Halo? Menikmati atau tidak? Menikmati? Yakin? Setiap hari semua orang menikmati berkat Tuhan itu? Yakin? Wah, ini rohani banget nih. Tapi kenapa masih banyak orang yang kemudian gak percaya Tuhan kalau dia menikmati berkat dari Tuhan? Hah? Kenapa masih banyak orang yang hidup menderita, berjalan dalam kegelapan, kalau benar-benar semua orang menerima berkat Tuhan? Hah? Apakah benar demikian? Tidak, Bapak Saudara. Benar, berkat Tuhan mengalir. Tetapi berkat itu, aliran berkat Tuhan itu tidak akan kita nikmati kalau kita tidak membuka keran berkat itu. Bapak Saudara, air di rumah ngalir terus nggak? Ngalir terus ya? Betul ya? Betul kan? Airnya tersedia terus ya? Betul ya? Tapi kapan kita bisa basah? Ketika kita buka keran itu. Makanya Bapak Saudara, Tuhan itu luar biasa. Kali ini saya renungkan tadi pagi ketika mandi. Wah, ini air luar biasa ya. Tapi saya lihat air itu tetap ada di situ dan dia siap ingin mengalir. Tetapi yang terjadi apa? Itu tidak akan mengalir kalau stop kerannya ditutup. Betul? Kita bisa menikmati aliran itu kalau stop kerannya kita buka. Selama stop kerannya itu ditutup, kita nggak akan bisa menerima aliran itu. Berkat-berkat Tuhan itu tersedia senantiasa. Tetapi kalau kita tidak membuka stop keran itu, maka berkat-berkat Tuhan itu tetap ada di situ. Kita tidak akan menikmatinya. Masa Pak? Bukankah terkadang juga tanpa kita buka, kita bisa menikmati aliran berkat itu? Oh iya, tapi ada orang lain yang bukakan untuk Anda. Tapi Pak, ada juga yang orang lain tidak buka, saya tidak buka, tapi tiba-tiba kemudian dia terus mengalir, dia terbuka. Berarti apa?
kekuatan penampung berkat itu tidak sanggup lagi menampung aliran sungai, aliran berkat yang begitu besar itu, sehingga dia bisa menghancurkan saluran itu, sehingga dia kemudian mengalir semua. Wah, itu luar biasa banget Bapak Saudara. Kalau sampai kemudian tempat penampungan pipa berkat saluran itu nggak sanggup lagi, kadang-kala begitu ya, karena tekanan berkat itu terlalu besar, itu bisa membuat apa? Pipa itu meledak, betul ya? Akan tiba waktunya Bapak Saudara, orang nggak bisa lagi menampung aliran berkat Tuhan itu, menutup ataupun membuat menghalangi, itu akan meledak dan banyak orang kemudian akan menikmati aliran-aliran berkat Tuhan itu. Nah, untuk itu mari ingat, Paulus itu hanya menanam, Apolos itu hanya menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Fokuskan diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Kita cuma tanam, siram, nggak tahu apa yang tumbuh, betul ya? Saya setengah mati di depan itu siram daun sop ya, siram, kasih pupuk apa semua. Yang satu pot saya, seneng saya. Tumbuh hijau-hijau, besar-besar daun. Yang di sebelah disiram, dipupuk sama, kok mati kering ya. Aduh, gimana gitu ya. Pokoknya nggak enak lah gitu. Nah, itu yang terjadi. Kita hanya siram aja, tanam. Tapi kita nggak akan pernah nuai kalau kita nggak pernah tanam, betul ya. Kita akan pergi terus beli daun sop, setengah mati cari daun sop. Sampai-sampai saya salah beli hari itu. Beli daun sop, yang saya beli daun apa itu Bu? Daun tumbar itu. Kok baunya beda ya. Tapi syukur sekarang sudah dapat ya. Janji Tuhan Bapak Saudara. Ini ayat minggu lalu ya. Ayat minggu lalu, berkat Tuhan. Kita baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Siapa dia? Tuhan yang akan memberikan itu bagi kita. Ayat berikutnya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Wah, itu luar biasa. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ini, lakukanlah bagian kita, selebihnya percaya dan serahkanlah kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan dan yang sanggup memelihara hidupmu lebih daripada yang lain. Serahkan sama Tuhan, percaya saja. Yang penting kita setia lakukan bagian kita. Amin. Saya bersyukur Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Elis ya, Ibu Lasma, ini wanita-wanita yang hebat, ya istri juga ya. Yang saya percaya bagaimana dalam kebenaran firman Tuhan, wanita-wanita ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, sehingga melalui kehidupan mereka banyak orang yang mendengarkan kabar keselamatan. Ya, dan bukti survei membuktikan itu wanita satu bagian lebih kuat dari laki-laki. Ya, makanya Adam terlebih dahulu dibuat, baru kemudian Tuhan bilang apa? Aku akan menjadikan penolong bagi Adam. Siapa yang kuat? Penolong atau yang ditolong? Penolong. Perempuan satu bagian lebih kuat dari laki-laki. Betul ya? Itu kelebihannya. Tapi ada satu bagian, wanita lebih lemah dari laki-laki. Saling melengkapi. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari terus kita kerjakan, Percayalah, akan ada waktunya. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Yang penting kita tanam dengan baik dan kita rajin menyiramnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mendengarkan sabda firman, mengingatkan kami adalah hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan yang Kau percayakan untuk menanam, untuk menyiram, untuk memelihara. Tuhan mampukan kami, beri kami hikmat sehingga kami boleh menanam, merawat pada waktu, tempat yang tepat, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang baik. Kalau kami sudah menanam, kami sekarang sedang merawat, menyiram, beri kami kesabaran untuk melihat hasil dari apa yang sudah kami lakukan hari-hari ini. Terima kasih. Syukur untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan kita
berdoa, menyampaikan semangat kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita menundukkan hati dan merendahkan hati kita di depan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan dari minggu lalu hingga saat ini Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat oleh berkat kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga jikalau boleh firman Tuhan selalu menguatkan kami setiap minggunya, membangkitkan kami, membangkitkan pertumbuhan spirit kami, rohani kami, jiwa kami, iman kami kepada Tuhan, sehingga kami Bapa semakin setia di hadapan-Mu, semakin taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa buat jemaat dimanapun berada pada saat ini, yang tidak datang bahkan yang ada di tempat ini. Jikalau mereka dalam keadaan kurang sehat Tuhan, dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau Bapa yang berikan kesembuhan, mengangkat setiap sakit penyakit, segala kelemahan yang ada di dalamnya Engkau ambil keluar Tuhan Yesus, sehingga setiap jemaat-Mu semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang membangkitkan gairah kami setiap saat. Terpujilah Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami menundukkan hati dan jiwa kami. Kami berdoa Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan seluruh keluarga yang melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Mari Engkau pakai mereka, mari Engkau berikan karunia-Mu yang berlimpah kepadanya, sehingga menjadikan berkat yang luar biasa, dan jemaat-jemaat-Mu merasakan berkat itu di dalam hati dan jiwanya, di dalam kehidupannya. Tuhan, cukupkan segala yang diperlukan di dalam pelayanan ini. Engkau mampukan, Engkau cukupkan, Engkau curahkan semua berkat-berkat Tuhan Yesus, supaya pelayanan ini semakin hari semakin menjadi sinar kemuliaan bagi tempat ini, bahkan setiap orang yang mendengarkan, mereka merasakan kuasa daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para jemaat Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka dengan segala berkat yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka, baik Tuhan Yesus dalam usaha mereka, dalam kehidupan berumah tangga. Biarlah Engkau Tuhan Yesus turut campur di dalam setiap keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap orang tua, Engkau berkati setiap anak-anak, Engkau berkati setiap menantu, Engkau berkati semua yang berada di dalam rumah mereka, di setiap rumah jemaat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintahan kami yang pada saat ini menjadi pemimpin di negara kami ini, dan mulai presiden bahkan menteri-menteri, aparat keamanan, semuanya mereka Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami hidup dalam damai Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Engkau pakai setiap Bapa orang kesehatan untuk Bapa berjibaku, bahkan berjuang untuk Bapa melawan setiap sakit penyakit. Begitu juga dengan masyarakat. Engkau Bapa, Engkau mampukan mereka untuk Bapa taat di dalam protokol kesehatan. Tuhan Bapa, kami percaya Tuhan, banyak hal yang kami rindukan, banyak hal yang kami hendak sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kiranya Engkau sedengkanlah telinga-Mu kepada doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Lasma sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, pengumuman untuk kita minggu depan kita akan ibadah pada waktu tempat yang sama, jam 10 sehingga jam 11. Kemudian sharing live hari Jumat jam 7 ya, jam 7 malam sampai jam 8 ya.
Nanti kalau ada perubahan waktu, datang aja sesuai dengan waktu. Saya kaget kemarin Bu Vivi tiba-tiba muncul jam 6. Aduh. Saya masih asik siram-siram di depan. Nggak enak banget. Terima kasih Ibu Vivi ya. Makanya kami buat lebih awal. Nggak apa-apa. Kami siap saja ya, menyesuaikan dengan waktu anggota jemaat yang bisa hadir. Harapan kami supaya kita sama-sama boleh bertumbuh bersama ya. Ya, nanti sesuaikan ya. Koopin kalau bisa jam 6, kami ikut jam 6. Kalau jam 7, kami ikut jam 7 ya. Ibu-ibu ini siap saja ya. Ya, lihat aja dulu ya, sesuaikan aja. Oke, terima kasih juga yang sudah mulai hari ini, Ibu Aura, Saudara Adri, ya, Saudara Valdo, dan kita semua yang sudah hadir. Fenggi, nah, lama nggak lihat ya. Oke, terima kasih kehadirannya semua. Terima kasih juga jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman yang boleh mengikuti ibadah ini melalui media sosial yang ada. Tuhan memberkati kita dengan segala pergumulan kita. Oke, itu dan yang terakhir pengumuman untuk kita. Mohon maaf ada perubahan rencana. Apa yang sempat saya sampaikan untuk mendoakan usaha kolam lele yang di Muara Fajar. Kami rencananya sore ini kita bisa pergi bersama untuk doakan. Tapi karena suatu dan ada yang lain hal belum bisa berjalan. Kemungkinan besok pagi subuh mereka siap untuk mengantarkan bibit. Jadi tolong doakan saja dari rumah. Saya akan pergi. Itu pun tidak tahu jam pastinya kapan. Tapi doakan melalui ini. Kemudian usaha ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Orang-orang di sekitar boleh menerima berkat Tuhan. Doakan itu ya. Itu rencana kami minta maaf. Dan permohonan maaf saya yang terakhir ini. Laporan keuangan kita bulan lalu ada kekeliruan. Ternyata saya keliru. Saya minta maaf ya. Dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Oke ya, Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita berdiri. Kita mengakhiri untuk seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau ada sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Engkau ada sehingga kami dikuatkan di dalam kelemahan kami. Engkau ada sehingga kami boleh melihat terang di tengah-tengah kegelapan perjalanan hidup yang kami lewati. Engkau ada sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Sebentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong kami lindungi, sertai kami. Beri hati yang tenang, kekuatan dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan bagian dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di dalam kehidupan rumah tanggamu. Diberkati engkau di dalam segala usaha pekerjaanmu. Diberkati dan diberi hikmat Tuhan di dalam pendidikanmu. Disertai Tuhan di dalam segala perjalanan yang engkau tempuh. Sehingga ketika engkau pergi dan kembali, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Alamu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh.